Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita mencoba format baru, format talk show. Jadi ini alasan dibuatnya adalah untuk menampung ini Aspirasi, inspirasi, Bahasa. konspirasi. ya, Oke. inspirasi bahasa trennya sambat. Oh, sambat ya. Nah, kalau di luar itu kan belum ada ya, belum ada forum tentang sambat. Nah, ini kita sebenarnya itu Kali kota kita ada. Oh iya ya, ada. betul. Berarti kita Ah. meniru pemimpin. Iya. Ya, kita membudayakan yang dicontohkan wali kota. Betul. Kalau wali kota kan sambatnya tentang pemkot dan Iya. para bawahannya. Iya, betul. Kalau ini semuanya bebas. Karena manusia butuh sambat. Karena saya butuh sambat. Iya. Mungkin sambatnya nanti masalah tentang wali kota ternyata. Dia yang salah. Oh iya, terus saya mau tanya, terus wali kota sambat ke siapa? Ke istrinya. Iya, oke. Lanjut. istri. Oh ya, lanjut. Nah, ini nanti formatnya kita terbagi Dua sesi. Oh iya. Kedua. Oh, Jadi yang pertama kita akan mereaksi. Nah. Reaction sahabat-sahabat online, Mas Buki. Oh, sambat-sambat online. Ya, Oke. kita reaction sahabat online dulu. Ya. Nanti yang kedua baru sambat on the spot. Sambat on the spot. Nah, Ini yang terakhir mengerikan, ini yang mungkin mengerikan. nanti kan tidak terduga kan. Iya. Nah, sambatnya bebas, bisa sambat tentang pekerjaan, tentang percintaan, Oh, atau tentang bisa. keluarga. Wow. Nah, ini nanti kan dikontenkan. Ya. Nanti kalau misalkan teman-teman yang on the spot ini tuh sambat terus kepingin privasi, kita hapus. Oh ya gitu. Jadi Kita tampilkan. berarti ini memang sudah ada persetujuan kedua belah pihak. Tuh, Ya. kalau mau tampilkan ya apa-apa. Mungkin kan sebagai teknik strategi supaya ya terima kasih sambutannya ya. Luar biasa. Sambat. Ya, jadi kita menerima sambatan nggak cuma manusia tapi juga hewan ya. Oke. Nah, ini bisa begitu ya, bisa request. Oke. Oke, langsung saja. Ini nanti ada beberapa sambatan online Mas Buki yang perlu kita berikan tanggapan. Nah, Oke. kira-kira bagaimana ya kita menyelesaikan masalah-masalah seperti ini? Mungkin dari beberapa teman-teman ini pernah ada yang merasakan. Nah, dengan kita nggak tahu ya. Oke. Sebenarnya bukan menyelesaikan sih lebih tepatnya, tapi Bukan ya. mungkin kita bisa memberikan sedikit apa ya? Insight aja, Insight. alternatif aja ya. Oh. Kalau solusi kayak kita menjawab semua masalah kayak pegadaian kan ya, ya jangan kayak gitu ya. Mungkin mendinginkan. Iya, mendinginkan, suasana. cooling down Nah, ya. Yang dingin jadi hangat, yang hangat jadi lebih dingin. Lebih dingin. Oke, lanjut. Oh, apa sih? Oke, lanjut, guys. Oke, yang pertama ini ada sambatan tentang pekerjaan dulu. Waduh, ini. Ini. Oke. Nah, ini cukup unik ya. Jadi itu ada yang sambat di Twitter. Atasanku ini sering titip beli makanan ke aku. Oh, ya. Nah, uangnya itu suka kurang. Lah kurangnya itu sampai 10.000, 15.000 sekali titip. Mm-mm. Lah aku mau minta ganti tapi malu, takut disangka hitungan. Gimana ya? Aku juga anak baru di soalnya. Wah, ini. Ini emang sering terjadi. Atasan yang kurang ajar. Oke. Yang punya uang siapa, yang diporotin siapa gitu kan. Iya. Mas Buki pernah? Alhamdulillah nggak pernah. Saya yang morotin atasan soalnya. Ya, itu gitu. Gimana? Gimana Mas Buki ini? Pokoknya urusan pekerjaan Mas Buki ya, saya urusan percintaan. Oh, salah. Jangan saya dulu. Oh, iya. Kalau dari Anda dulu aja dari gimana? saya, ya. Nanti baru saya. Itu begitu. Kalau saya sih, ini kan dititipin beli makanan gitu kan. Pasti kan kita harus punya uang, bener kan? Oke. Iya kan, kalau nggak punya uang nggak bisa dititipin makanan kan? Iya. Berarti si anak ini itu juga beli makan di luar, Ya. bawa uang. Kalau saya dari awal nggak usah bawa uang, bawa makanan saja dari rumah, selesai masalah. Oh, iya betul. Itu kan solusi simpel. Iya, solusi simpel. Gitu. Kalau udah punya istri, Oh, iya, ada iya. yang masakin gitu kan, Iya, udah punya iya. orang tua. Betul, Kalau betul. nggak ada, kalau ngekos single lah gimana itu? Oh, iya. Oke. Single di luar kota kan ya cocok. Wah, dilanjut, gas. Oke. Sebenarnya kalau ngomongin masalah uang ini adalah hal yang sangat sensitif ya. Oke. Ya, sangat sensitif sekali. Kalau sekarang itu bahkan pertemanan itu harus hilang kalau persoalan uang ya. Sudah nggak ada kata teman lagi ya. Oke, apalagi kalau urusan utang piutang ya. Nah, apalagi ini atasan.
Oke ya. Jadi intinya adalah kalau di pekerjaan itu lebih baik Anda mempositioning diri Anda sebagai orang miskin ya. Itu begitu, itu yang bagus. Jadi Anda yang dikasihani. Itu begitu. Oh gitu. Iya, Anda harus mempositioningkan sebagai orang yang tidak mampu, yang tidak miskin, yang butuh diberikan yang namanya berkah ya. Nah, itu jawaban saya ya. Ya, sehingga Anda nggak mungkin dititipi. Tapi Anda yang dikasih, ini saya ada makanan, monggo. Nah, itu caranya harus cantik ya. Mungkin Ya. soalnya selama ini kan mungkin kebiasaan di sekolah ya. Iya. Sekolah itu kan kadang-kadang kan gengsi ya sama teman kan, pengen tampil lebih hebat, lebih kaya gitu kan. itu. Keluarga, keluarga, di kerjaan sebaliknya ya. Iya. Jangan mentereng. Iya, jangan. Nah, Itu lebih baik begitu. tampil miskin saja. Tampil miskin saja. Miskin sama dengan Aman. aman. Ya, itu adalah rules of survival number 1. Jadi Catat. berlagak seperti nasabah prioritas BCA ya. Betul. Ya, Ya. walaupun tidak miskin tapi tetap kaya. Iya, kita harus beragak miskin padahal ya miskin ya. Oke, lanjut. Lanjut yang kedua. Ya, itu gitu, simpel aja. Masih tentang pekerjaan. Iya. Nah, ini. Nah, ini. Yang kedua, yang kedua, ini, yang kedua. tentang Work. bullying. Waduh, Bullying, Mas Bobi, di pekerjaan. bullying. Oke, bullying. Ceritanya begini. Hmm. Dia tanya sih, dia share ya. Dia merasa insecure. Alay gak ya aku ke psikolog karena trauma sama tempat kerja yang toksik. Lagi-lagi toksik. Toxic ya. Aku ketahuan nangis di tempat kerja, dibilang baper sama mereka. Wah. Jadi tiap aku ngerasa aku stres, aku pengen ke psikolog. Rasanya ini karena aku aja yang lemah atau gimana gitu. Oh. Dan ternyata staff lain juga ada yang ke psikolog tapi diam-diam. Oh. Dia itu yang kepek. Oh karena iya dia iya. nangis. Iya. Nah, Oke. Itu. Terus gimana buat nyembuhin rasa trauma ini? Soalnya ini pertama kali bekerja langsung seperti ini kondisi pekerjaannya. Wah. Sering ya sekarang itu ya. Tapi Toxic ini apa ya? Umum. Umum ya. Ya, kan kita nggak tahu ya toksiknya kayak gimana ya. Betul. Dan kita juga nggak bisa menggeneralisir semuanya begitu kan ya. Betul. Karena masih banyak juga ya lingkungan kerja yang suportif kan begitu kan. Betul. Jadi kalau menurut Anda bagaimana nih, Bung Bayu? Oke, gimana? Gimana ya? Saya sih pro apa ya? Pro Jokowi. Memang kalau kerja nggak boleh lemah sih. Oh iya. Nggak boleh lemah. Oke, terus? Sekarang mungkin dikit-dikit itu toksik gitu kan. Nah, Apa gimana? kadang-kala itu ini anak orang kerja itu langsung ekspektasi terlalu tinggi Mas Bogi. Gitu kan. Jadi kan Ekspektasi. mungkin karena melihat promosi perusahaan yang besar startup gitu kan, kadang-kadang kerjanya enak, Iya. main gitu kan, kerja fleksibel, pemimpinnya itu masih muda, kan, teladan, gitu. Iya. Akhirnya itu terasa itu kerja itu seperti sebuah impian. Oke. Nah akhirnya datang tempat kerja itu ekspektasinya itu udah tinggi gitu. Nah pas datang ternyata loh kok perlu tekanan, loh kok dikejar target, ternyata marketing ya memang kan. Oh iya. Dikira admin. Oh iya, betul. Marketing kan memang begitu. Iya. Nah akhirnya ya ini kesalahan mungkin karena dia itu berprestasi ini itu muda, dia nggak siap, akhirnya kaget, dianggap toksik gitu kan. Nah itu sudut pandang ke karyawannya tadi ya. Tetapi memang nggak boleh ya yang namanya senior itu menjatuhkan bawahannya. Kasihan kan. Wes seru sih junior kan kok dibully gitu kan. Kalau saya sebagai HRD-nya di sana pasti marah. Mbok kira nggih, golek kalian itu gampang. Angel. Oke. Ya kan, apalagi yang kualitas, yang mau totalitas bekerja yang tidak perhitungan jam kerja gitu kan. Betul. Susah gitu kan. Iya. Dan prosesnya itu panjang gitu kan. Betul. Para senior ini seringkali itu mengabaikan hal itu gitu kan. Yang pusing HRD-nya gitu kan. Oke. Nah, itu menurut saya Mas. Oke. Nah, kalau dari saya itu sebenarnya gimana ya? Kalau ngomongkan baper itu kan orang baper itu ya beda-beda ya tingkatnya ya. Oke, terus permasalahan itu kan ya juga beda-beda tingkatannya. Mungkin bagi kita ini loh masalah sepele, tapi menurut orang itu kalau dianggap besar kan ya bagaimana? Kan nggak bisa. Intinya adalah gini, kalau ngomongan masalah pekerjaan itu
Anda itu harus paham dengan yang namanya kedudukan dan juga batasannya dulu saja. Yang penting tanggung jawabnya dulu saja. Itu begitu loh. Kalau misalnya mau nangis sambat nggak apa-apa, tapi sambatlah kepada orang atau rekan kerja kopi. Maksudnya itu rekan kerja yang sangat Anda percayai, itu begitu loh. Jadi sambat nangis is oke. Kalau ke psikolog ini apakah dianggap yang lebay atau alay? Enggak, ya biasa aja. Namanya psikolog itu. Mampu kan nggak apa-apa ya. Nah iya, biar psikolog juga rame. Juga Nah, kan gitu kan ya. Biar orang-orang psikolog juga ada pekerjaan gitu loh. Ini nggak apa-apa, sama-sama saling membantu, itu ya nggak ada masalah itu gitu. Tapi yang jelas Anda kalau misalnya di lingkungan kerja yang kayak gitu, carilah satu atau dua orang yang bisa menjadi partner aliansi Anda. Nah, itu yang harus Anda cari. Kata-kata buat senior yang seperti itu Mas Budi. Biarkan aja, karena Nggak boleh, harus dikasih tahu pelajaran. oh jangan, itu biar semesta yang membalas. Loh, ketuaan. Jangan ya. Oke. Senior yang kurang ajar, yang itu Kalau untuk yang berarti kurang- sama bawahan, gitu kan. Sama atasan cute. Oh ya, kalau untuk sama atasan sama senior yang seperti itu langsung aja ya, congor aja. Jangan ya, nggak boleh ya. Lebih baik Anda berikan namanya teguran saja, itu gitu. Bilang aja kalau misal ada perasaan yang tidak nyaman, nggak enak, bilang aja. Lapor ke atasan yang lebih tinggi juga, menurutku juga lebih bagus kok daripada didiamkan begitu saja. Kan dia kan ciut kan ke atasan kan ya. Nah, lapor aja ke atasannya lagi, itu gitu. yang riset apa saya Nah, itu begitu loh. Kalau Anda itu diskot atau ditunjuk, dipilih dari HRD misalnya, karena HRD memilih Anda, harus bangun aliansi dengan yang namanya HRD, itu begitu. Gitu sih. Itu kalau ngomongkan toksik banyak soalnya faktornya. Toxic, iya. Banyak toksik ini. Nah ini bukan toksik ini. Kalau toksik kan dari lingkungan ya. Iya. Ini tuh ada masalah dari internal orangnya sendiri Mas Budi. Merasa loneliness, Wah, loneliness. Oke. rame, merasa sepi gitu. Oke ya. Jadi jadi Iya. gini ceritanya. Jadi itu dia itu gajinya pas-pasan. Oke. Pas-pasan merantau, kesepian, Hmm. gak punya pacar, gak punya teman jauh semua, gak punya budget buat nongkrong, gajinya pas-pasan gitu kan. Terus kurang dukungan dari orang sekitar, bener-bener rasa gak tahu harus gimana kalau lagi kenapa-kenapa, dan jadi merasa hidup tapi kayak orang mati. Nah, aku lagi di posisi ini 2 tahunan gak sembuh-sembuh. Umur ya, 2 tahun. berarti 2 tahun loh, loneliness banget ya. Terus dia ngapain aja ya? Jadi dia merasa hidup tapi kayak orang mati. Oke. Nah ini, Oke, nah ini gimana ini? merasa hidup tapi kayak orang mati. Ya. Tanggapan Anda? Dia belum hidup seperti Larry ya. Nah, itu. Oke, gimana tanggapan Anda, Bung Bayu? Sebenarnya yang kesan ini nggak hanya Anda, Nah. banyak. Oke. Banyak loh orang kerja itu yang sebenarnya itu dia itu mati gitu kan. Oke. Kalau kata filsuf, saya lupa siapa ya, ada Oke. filsuf bilang itu bahwasanya kalau orang tidak punya impian, dia itu mati sebelum mati maksudnya. Oke, mati sebelum Itu mati. hidup tapi mati gitu kan, guys. Ya. Jadi kan manusia itu kan mati pun tak mau manusia itu kan berbeda ya. Manusia kan punya yang namanya keinginan, Ya. keinginan, ada yang dituju gitu kan. Kalau misalkan hidup itu cuma sekedar rutinitas, kan sama kayak hewan ya, sama kayak burung, sama kayak kucing gitu kan. Bangun, tidur gitu kan, makan, berak, tidur lagi gitu. Oke. Nah, padahal kan kita ciptakan nggak bukan buat seperti itu. Ya, Nah, itu sebenarnya nggak kamu saja, sehingga itu bukanlah suatu masalah menurut saya sebenarnya. Oh, oke. Karena semuanya merasakan. Ya. Nah, itu emang fase semua orang gitu kan. Oke. Nah, masalahnya adalah dia bingung kalau di fase seperti ini tuh ya harus kemana gitu kan. Karena dia ngerasa nggak ada sumber kebahagiaan gitu ya kayaknya. Betul. Dan kebahagiaan tidak ada yang mensupport circle-nya. Nggak ada data yang bisa dia apa ya? Yang bisa dia jadikan acuan untuk mencari solusi, Mas Bogi. Oke. Nah, itu artinya yang bikin dia itu kayak berputar di lingkaran setan gitu. Nah, kalau menurut saya harus keluar zona nyaman. Wah, betul. Mencoba hal-hal baru gitu kan. Betul. Nah, gitu. Terserah, resign gitu. Ya, banyak. Oke. Nah, itu. Intinya adalah keluar zona nyaman. Oh. Mungkin bagaimana? Ini kan poinnya kan di kesepiannya ya. Nah, dia itu merasa kalau dia itu sendirian itu dia nggak bahagia. Padahal bahagia itu adalah tanggung jawab Anda sendiri.
bukan tanggung jawab orang lain. Jangan bergantung kepada pihak luar atas kebahagiaan Anda. Nah, itu begitu. Poinnya adalah di situ. Jadi Anda harus bahagia dengan diri Anda sendiri. Jangan mengharapkan cinta dari orang lain kalau Anda tidak mencintai diri Anda sendiri, kan begitu kan ya. Nah, itu begitu. Jadi carilah hal-hal yang memang membuat Anda itu nyaman, ya is okay, itu begitu loh. Apapun itu yang Anda itu bisa melakukan aktivitas itu sendiri. Ada orang itu yang kalau dia itu apa misalnya dia dengerin musik itu have fun, ya kan ya. Dan gitu untuk pelampiasannya karena memang dalam keadaan yang sendiri merantau. Nah, atau baca buku misalnya untuk menambah namanya wawasan atau kayak gimana. It's okay. Atau misalnya dia itu ya entah nonton film, nge-games atau kayak gimana juga bisa. Loh Mas atau lo Kak, kalau misalnya saya anaknya ekstrovert butuh yang pihak lain ini bagaimana? Nah, bisa memperbanyak yang namanya lingkup pertemanan juga boleh. Join komunitas mungkin. Nah, kan juga bisa. Join apa misalnya olahraga. Nah, olahraga itu adalah hal yang paling simple yang itu tidak hanya meningkatkan kesehatan tapi juga psikis. Nah, mensana in corpore sano. Nah, itu kan begitu. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Ya, gitu ya. Nah, itu gitu. Jadi gitu saja. Join aja. Untuk pekerjaan cukup itu. Oh, ya, pekerjaan. sambat online. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke sambat-sambat selain pekerjaan, dari teman-teman on the spot di sini, adakah yang ingin sambat? Dari teman-teman di sini weh sambat weh. Ada yang ingin bercerita? Iya, ayo Zen. Loh, Mbak Ika lho wis ketok. Larang. Ngombe kopi dredak ngono. Nah, ini kan sambat. Macam nabungnya Kak, bawa tuh. Silakan. Gitu ya. Bahagia itu tanggung jawab diri sendiri. Sambat. Ayo Mama. Sambat saya nanti tanya strategi. Nah, Jadi malah sharing usaha nanti. Loh, bisa apa? Kan bisnis, sambat bisnis berarti. Bisa apa? oke, gimana? Tidak ada ya? Ya udah lanjut aja. Oke, lanjut. Lanjut, Sekarang next. ini masalah keluarga Mas Buki. Oh, keluarga lah ini, family. Happy family. Ini cukup pelik nih Mas Buki. Wah, ini. Di ceritanya itu dia sedang sedih banget. Wow, sedih Jadi banget. ortunya ini tuh bercerai gitu kan. Tapi ini bukan tentang ayah tiri ibu tiri ya, beda ini lebih mengerikan daripada ayah tiri dan ibu tiri. Jadi ini ayah kandung ibu kandungnya. Nah, dia itu sudah pisah dengan ayah ibunya, jadi tinggal sendiri gitu loh. Sudah bekerja. Nah, jadi cerai sejak SD. Nah, pas sudah kerja itu, para orang tuanya ini tuh cuma mau hubungin si anaknya ini kalau butuh duit aja. Wow. Atau minta check outin Shopee, Tokped gitu. Ini dihubungi karena ada perlunya ya? Betul, tapi gak pernah silaturahmi gitu. Wow. Hubungannya tidak baik dengan si anak ini gitu. Oke. Nah, terus kalau misalkan gak dibales, gak diturutin itu ditelepon terus, dihubungi terus, dikejar-kejar terus sampai dia itu capek gitu. Oke, iya. Sehingga sampai dia menyimpulkan sesuatu. Dia itu merasa menyesal lahir dari orang tua seperti itu. Wah, ini. Aku kok oleh ortu kayak gini sih. Wow. Kok nggak kayak ortu Leone. Wow. Nah, karena hal itu akhirnya membuat yang namanya trust issue Trust issue. terhadap calon pasangannya dia. Wow. Dia akhirnya takut buat menikah. Wow. Karena takut nanti kayak gitu, jadi orang tua nanti malah nyusahin anak gitu kan. Oke. Wah, ini. Itu kan. Jadi kan gitu ya. Unik ya. Ini nyambung ke sampai ke percintaan ya, bikin trust issue gitu. Oke. Nah, gitu sambatannya begitu masalah keluarga. Jadi keluarganya sudah bercerai sejak SD gitu kan, sudah nggak diurusin sejak SD. Dihubungi cuma pada saat Pas butuhnya kerja aja. dihubungin karena udah punya uang, gitu kan. Di situ kalau nggak dibales, nggak diturutin itu nelpon error terus gitu kan. Padahal hubungannya dengan anaknya nggak baik-baik saja, bukan nggak normal lagi lah gitu. Posisinya gitu. Oke. Jadi dia merasa tidak pernah dididik dengan baik oleh orang tua, tapi ternyata kok orang tua minta lebih gitu kan.
Oke, ya. Ini bagaimana terusan ini ya? Nah, Susah ya? Susah agak ya? pelik ya ini ya. Pelik Ini ya. ngomongkan masalah hubungan orang tua anak, terus nanti hubungannya sama kayak trust issue juga itu gitu ya. Ya kalau saya di posisinya si tadi ya, gimana ya? Ada anak itu yang bisa ngalah, yang bisa menerima keadaan itu dengan ya sudahlah. Ada yang begitu, ada yang tidak bisa untuk menerima keadaan. Tapi yang jelaskan kalau seperti itu, ini faktornya akeh yang untuk membentuk kepribadiannya kayak gitu kan banyak kayak gini. Nah kalau saya sih lebih kepada yang namanya memposisikan diri saja, karena kan apa ya, ngomongkan masalah tanggung jawab dan hak itu kan setiap orang kan tergantung kedudukannya masing-masing itu kan begitu. Kalau semisal ada anak yang durhaka, ya kenapa tidak ada orang tua yang durhaka, kasarannya ngono. Iya kan, maksudnya kan makna itu kan karena tidak menjalankan tanggung jawab dengan baik gitu aja lah. Kan orang itu mendapatkan jabatan atau kedudukan karena tanggung jawab yang dia lakukan. Seorang guru kalau dia nggak pernah ngajari, ya masa dianggap sebagai seorang guru kan begitu. Iya kan, dia datang absen tok terus pulang, dia nggak pernah ngajari, masa dia sebagai guru kan, ya tidak kan gitu ya. Jadi poinnya di situnya aja. Ya kalau apalagi kalau sudah menikah ya tanggung jawabnya dia yang ininya dulu sih biasanya kan ya, ke keluarganya dia dulu. Belum menikah. Belum menikah. Itu takut menikah. Oh, takut menikah. Karena begitu. Oh, Keluarga oke. dulu, gitu. Iya, ya simpelnya ya kalau oke bilang oke, kalau enggak ya bilang enggak mau ya bilang enggak kan gitu aja. Tapi Nah. itu terkena kultur orang Indonesia Mas Bobi. Oh, iya. Nggak bisa lepas dari orang tua itu. Nanti dianggap durhaka. Wah iya durhaka. Kalau Anda gimana kalau kayak gini? Gak pelik ya? Kalau saya sih kan harus main prioritas ya. Iya. Walaupun masalahnya itu kita harus pilih prioritas. Ya. Nah, kalau seperti ini masalahnya ya harus diprioritaskan kebahagiaan diri sendiri. Nah, Kalau misalkan ya katakanlah ekstrimnya itu ketika membantu ngasih uang terus ke orang tuanya itu dia malah merasa terbebani. terpaksa terbebani, ya jangan dikasih gitu. Entah bagaimana caranya, dicari cara gitu kan supaya tidak kasih gitu kan, sampai dia itu merasa tenang dulu, tenang gitu kan, soalnya ini nanti merembet ke masa depannya dia gitu kan. Sebagai seorang manusia ya, kalau misalkan kita masa lalunya itu punya masalah keluarga, atau kita masa lalunya itu kelam, nakal gitu kan, nah misi kita di dunia itu jangan sampai itu terulangi lagi. Entah ke keluarga kita, ke anak-anak kita harus jadi pemutus takdir jelek itu. Oke, Gitu. oke. Nah sehingga bagaimana, apa yang harus dikorbankan, ya kita mengorbankan orang-orang yang memang mungkin kurang layak untuk kita, Toksik ya tadi. ya, yang karena toksik untuk kita bantu gitu kan. Bukan kita kejam, tapi memang ini adalah hidup. obat. Iya, iya. Saya menyebutnya itu kan sesuatu yang pahit itu nggak selalu salah kan. Ya. Pahit lah obat ya nggak apa-apa gitu kan. Iya. Mungkin pahit, mungkin nanti akan ada konflik dengan beberapa orang, tapi it's worth it gitu. Oke. Nah, begitu. Mantap, Mungkin mantap. teman-teman ada yang punya pengalaman begitu atau punya cara untuk menerima sharing. Sandy. Sandy. Bagaimana? Oh iya. Sandy. Saya ingin tahu sudut pandang saya. Wah, ini sudah kenyang ini. Kenyang dengan pengalaman. Pengalaman. Gimana kalau posisinya dia sampai merasa tidak apa ya? Jadi tidak dihargai ya. nyesel lah ya waktu seperti itu. Kok waktuku kayak gimana? Oh, Mas? menyesal ya. Ya kan jenenge fase hidup itu mesti ono penyesalan kan ya. Aku pun dulu juga begitu ya menyesal. Tapi kan ini aku sendiri menghadapi orang tua seperti itu mungkin melalui proses sing panjang dulu sebelum itu. Sampai aku waktu itu bisa mengatakan bahwa sepertinya kalau kita berhubungan secara terus-menerus itu membuat aku gak bahagia, sampean ya gak bahagia gitu. Sehingga bagaimana kalau kita menjalani kehidupan masing-masing gitu. Kalau saya sih fokusnya adalah
kan ini kan tadi dari trauma masa lalu membentuk pemikiran generalisir bahwa semua orang atau bahkan aku nantinya ketika menjadi orang tua itu akan melakukan hal seperti itu. Padahal kan ya enggak gitu loh. Kita enggak akan menjadi seperti itu karena itu yang menjadi trauma kita dan kita tidak ingin mengulanginya. Jadi kita enggak akan bisa membuktikan bahwa kita enggak menjadi seperti mereka kalau kita enggak menjadi orang tua gitu loh. Sampai sekarang pun yo, apakah aku move on dari trauma itu? Yo, jujur li enggak, tapi justru trauma itu yang menjadi goal gitu loh. Ketika aku nanti berkeluarga, maka kudu benar-benar Tidak seperti mereka. bagaimana caranya aku tidak menjadi seperti mereka. Warning ya. Bukan malah menjadi trust issue, takut ngono. Justru iki tantangan sing kita itu berangkatnya kan orang punya tujuan hidup itu juga dari masa lalu, apa yang dia anggap berharga, apa yang dia anggap patut untuk dikejar seperti itu. Lah bagaimana menanggapi sampai saat ini ketane dari cerita itu kan sampai saat ini dia dikejar-kejar sama orang tuanya ya. Yo kalau aku wis tega-tegaan ngono ya. Tega. Karena yang harus kita bangun mindsetnya adalah hak dan kewajiban, obligasi, hak dan kewajiban kita sebagai anak dan orang tua itu harus seimbang. Jika orang tua tidak memenuhi kewajiban mereka sepenuhnya, maka kita juga tidak harus sepenuhnya. Bagaimana mensubstitusi hal-hal yang diberikan orang tua di masa lalu. Aku dari dulu itu selalu memikirkan bagaimana caranya aku membantu orang tua, karena ya apa walaupun mereka perilakunya buruk kepadaku, tapi aku dulu selalu menganggap mereka baik ngono kan ya. Lah akhirnya aku berusaha untuk enggak menyusahkan, semua tak lakukan. Bahkan banyak hal setelah aku lulus sekolah pun aku masih membantu mereka gitu. Lah tapi akhirnya ini tak maknai ini adalah balasan dari kebaikan-kebaikan yang kalian berikan kepadaku dulu. Ya wes, ketika aku merasa sudah cukup, ya wes selesai ngono lho. Selesai. Wes hidupmu ya wes lakukanlah, jalanilah. Ya aku saiki menjalani hidupku gitu. Tak blok kabeh. Oke. Terima kasih. Mengerikan, memang berbeda kalau yang ngomong pakar ya. Pakar kehidupan maksudnya. Pakar kehidupan. Tapi memang ini ya, aku merasa sih ada sesuatu yang istilahnya itu kalau zaman sekarang overrated ya. Oh. Jadi itu kan ada yang sering ada yang bilang itu bahwasanya kasih orang tua itu tak terhingga. Iya, betul. Sehingga kalian itu jangan perhitungan dalam membalasnya, akan bisa menggantinya gitu kan. Betul. Nah, kita coba mengkritisi ya. Kira-kira itu yang tak terhingga itu apakah benar benar-benar pemberian orang tua ataukah dari pihak lain, Mas Bokir? Oh. Nah, kadang-kala kan yang dijadikan alasan kan, pertama ibu. Ibu kan yang mengandung gitu kan. Yang jaga kita, menyusui kita gitu kan. Kalau nggak ada ibu, siapa yang membuat kita lahir di dunia ini gitu. Nah, itu begitu. Terus yang kedua dari sisi ayah itu yang susah payah gitu kan, kerja, menafkahi, rela berkorban untuk diri kita gitu kan. Dan itu kalau dihitung secara rupiah ya kan besar sekali gitu kan jumlahnya gitu kan. Nah, ini kalau menurut saya itu kadang-kadang itu overrated, terlalu ditinggi-tinggikan gitu kan, sehingga akhirnya itu ketika ada masalah besar kayak gini gitu kan, itu akhirnya itu kita
kayak merasa berdosa kalau misalkan itu melukai atau tidak menuruti permintaan mereka gitu kan. Nah, padahal sebenarnya nggak semua yang diberikan orang tua itu adalah dari orang tua itu sendiri gitu kan. Seperti misalkan tadi proses ibu mengandung, proses ibu menyusui gitu kan. Loh, itu kan sebenarnya proses alamiahnya manusia gitu kan. Bahkan saya seringnya itu malah ini tuh kasih sayangnya Tuhan, sayang Allah gitu. Ya memberikan proses seperti itu ke kita gitu kan. Nah, diberikan ASI gitu kan. Awal-awal itu kan sayang ke kita, diramu itu sebenarnya bukan hanya karena orang tua itu merasa wajib, tapi karena kita itu dianggap lucu waktu kecil. Ya kan? Lucu jadi seneng gitu kan. Kan titik balik orang tua kadang-kadang kan ketika sudah mulai sadar ya, anak itu udah mulai nakal kan baru akhirnya itu keluarlah tabiat asli orang tua gitu kan. Mulai marah gitu kan, mulai suka senang sendiri, gak bisa menahan emosi. Tapi ketika awal-awal masih kecil, lucu-lucunya pasti sabar, pasti diramu gitu kan. Dan itu jadi suatu akibat ya, ada sesuatu yang lucu disukai gitu kan. Kalau sesuatunya itu gak lucu ya dibenci gitu kan. Kan begitu. Jadi ini kan sebenarnya kan kasih sayang Allah ya. Itu emang alaminya gitu kan. Bukan sumbangsinya orang tua itu gitu kan. Sehingga menurutku ya kadang-kadang itu terlalu dibesar-besarkan. Nah gitu. Nah, tapi memang kalau misalkan orang tua kita itu tidak ada masalah apapun ke kita, sangat baik mulai dari kecil sampai dewasa ya kita emang harus berbakti kepadanya gitu kan. Ini khusus untuk yang memang kurang ajar ya. Gak usah terlalu sungkan, gak usah terlalu merasa berdosa ketika harus sedikit melawan yang mereka lakukan, karena nggak semua yang mereka berikan itu adalah pemberian mereka. Bisa jadi itu pemberian dari Tuhan ya. Nah, akhirnya kalau begitu kan larinya bukan takut ke orang, tapi takut ke Tuhan. Kan begitu kan? Ya, takutnya kan ke Tuhan kan. Misalkan kamu nanti itu malah merasa menyesal dilahirkan lu. Sing tak direkon lahiriku duduk orang tua, Tuhan kan. Ya kan? Yang dengan kalian itu punya nyawa itu bukan orang tua tapi Tuhan yang memberikan nafas nyawa ke kita gitu kan. Kalau misalkan kamu menyesal, kamu bukan menyesal lahir dari orto, kamu menyesal dilahirkan. Itu sifatnya lebih luas lagi gitu. Nah, itu kamu bersalah terhadap Tuhan. Tuhan sudah memberikan banyak sekali pemberian ke kita gitu kan. Nah, itu yang seringkali disesali gitu kan. Nah, aku sih kepingin tunjukkan sudut pandang itu ya. Seringkali itu overrated dan underrated terhadap kasih sayang Tuhan terhadap kita selama ini. Oke. Nah, itu begitu nah. Mas Bogi. Siap. Oke, lanjut sekarang masalah percintaan. Wah, ini yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak ya. Iki yang ini terakhir aja. Oh ini. Jadi itu ini ada kisah laki-laki dan perempuan. Keduanya sama-sama itu sulit menemukan jodoh. Akhirnya dijodohkan. Ini masih ada di sekeliling kita ya. Susah cari jodoh, akhirnya dijodohkan gitu kan. Nah, gitu. Ketika dijodohkan, awalnya terlihat baik, agamanya baik, sopan. Awal-awal ya. Ya, keluarga cukup berada. Terus kenalan cukup singkat 3 bulan, ya kitbah istilahnya, terus menikah. Tolong ulang tok langsung nikah gitu. Gitu ulang tok langsung nikah Mas. Semangat. Ngori ya. Ngori. Dijodohno bisa. Nah, terus baru 4 bulan nikah mulai keluar watak-watak asli dari keluarga mertua ya. Nah, jadi yang perempuan itu direndahkan sama mertuanya gara-gara ternyata gak suka sama si perempuan karena gak sarjana. Cuma lulusan SMA. Baru tahu, nggak suka sama yang bukan sarjana. Oke. Baru ketahuan gitu ya. Baru ketahuan. Nah, karena nggak sarjana, terus gak kerja, menjadi ibu rumah tangga, akhirnya kayak iso dibanggakno nenggone tonggo-tonggo. Nah, itu ngono. Ditambahan mana yang kedua juga di rendahno sama suaminya gara-gara stres suaminya kayak soalnya gak meteng-meteng. Oke. Banyak bisa dianalisa. Oke. Nah, terus pernah deh keceplosan ngomong si suaminya ya. Aku tuh dulu mau ambek kamu karena Pak Demu teman baik ayahku. Sungkan ya hubungan keluarga ya. Hari akad pun aku durung ikhlas dan gak cinta ambek kamu. Wah. Wis nikah kan malah ngomong kayak ngono kan. Wah.
Nah, begitu. Nah, wah ini. Jadi gitu sama tanya ya. Oke. Jadi awal kali itu susah mencari jodoh, akhirnya hopeless, Jodohkan. sama orang tua, dianggap wah kita nih kok keluarganya api, Iya, KP api, terus sudah kerja, lah ketika udah menikah itu begitu Wah, ini. itu susah. Oke. Ya apa ya? Oke. Tapi kalau misalnya saya nyoroti itu tentang pernikahan ya, tentang perjodohan ya. Tadi kan saya bersoroti kayak beda ya, apa sama sekarang kok masih ada perjodohan kan gitu kan ya. Padahal dulu itu mainstream ya perjodohan ya. Betul. Oke. Tapi kenapa dulu meskipun banyak perjodohan itu tapi ya tidak banyak masalah. Maksudnya bukan tidak banyak masalah, tetapi yo it's fine lah. Kayak dianggap sebagai suatu hal yang lumrah. Ya karena pada saat itu zaman dahulu itu kan lingkup kita, koneksi kita itu kan sangat terbatas. Tidak sebanyak sekarang. Dulu kenalan kita pun juga itu aja kan. Mungkin cuma satu RT, satu kampung atau temennya ini. Sekarang kan semua kan banyak Instagram atau apapun. Bahkan kita kenal sama orang yang jauh di luar negeri pun juga akan bisa kan gitu. Nah, kalau dulu orang-orang zaman dahulu biasanya itu ketika ada perjodohan ini sudah kenal sebelumnya gitu loh. Jadi perjodohan pun ini bukan karena kenalan cuman medsos aja atau pertemuan 1-2 kali, tapi dulu memang bener-bener ya tahu loh. Si orang tua ini pernah bawa si orang tua ini bawa anaknya atau ponaannya atau tetangganya ini bawa anaknya kayak gini udah tahu gitu, udah tahu tabiatnya, udah tahu karakternya kayak gimana. Terus kalaupun diketahui masalah-masalah terjadi setelah pernikahan, orang-orang zaman dulu cenderung biasanya itu lebih lebih legowo, lebih gampang neriman ya. Budaya-budaya Jawa itu kan ya udah kita hidup itu alon-alon asal kelakon kayak gitu kan. Kalau kita terima apa adanya, nanti kedepannya juga ada berkah lah. Tapi sekarang itu kan perbandingan itu kan banyak. Kenapa kok ada orang tidak sepakat dengan merendahkan orang yang tidak sarjana? Karena dia melihat, orang yang sarjana lebih prestis, bisa dibanggakan. Sekarang kan kebanggaannya di situ, banyak yang jadi perbandingan. Dulu orang sekolah sudah bagus kan gitu kan ya. Jadi ibu rumah tangga ya nggak ada salahnya kan begitu. Sekarang mungkin karena banyak membandingkan, banyak akses kemana-mana sehingga kita bisa membandingkan satu orang ini dengan orang yang selainnya yang itu mungkin jauh turutannya mesti jalurnya perfect semua. Nah, mungkin poinnya sih di situ sih. Jadi bukan masalah di perjodohannya saja deh, tapi ya konsepnya atau mungkin ada hal yang berbeda inilah yang perlu diluruskan dulu itu begitu. Ya jodoh-jodohan ya nggak apa-apa asalkan kan tahu kenal ini kayak gimana, poinnya kan di situnya begitu. Itu ya. Ya kalau dari saudara Bayu sendiri bagaimana ini? Nah, apalagi dari yang perempuan, masa kita kasih solusi cerai aja mbak ya kan nggak mungkin. Oke. Kembali ke niat sih, niat niat awal ya. Ya emang beda ya perjodohan masa lalu dan masa sekarang itu sangat berbeda. Iya. Kalau dulu orang nikah itu memang itu udah kayak jadi jadi fase mas Boki. Fase. Jadi orang itu umur sekian menikah, Ya. nanti dijodohkan, wis iki kalau iki, ya kenal oke kan. Nah, aman lah, tinggal dilakukan lah. Nah, namun sekarang kan semakin bertambahnya ilmu pengetahuan, ya informasi di mana-mana. Tuntutan orang menikah tinggi. itu kan yang menikah itu kan gak ingin sekedar sebuah fase, tapi kan juga ingin ada sesuatu harapan yang ingin dicapai itu kan. Nah, entah itu kenaikan jabatan, derajat, ya, finansial atau ingin memiliki keturunan yang lebih bagus gitu kan. Kan begitu kan. Nah, sekarang itu gak kayak dulu. Kalau dulu kan orang dijodohkan itu kan cenderung itu susah menolak karena sangat kuat pengaruh, jadi sangat kuat kan. Dan kita untuk menolak itu gak punya pengetahuan yang bisa melawan mereka. Iya, betul. Zaman sekarang menolak sangat gampang. Ya kan, tinggal saya buat story diviralkan gitu kan, sembilannya akeh gitu kan. Nah, itu gampang sekali, banyak sekali cara-cara menolak perjodohan kan. Nah, ketika dijodohkan terus itu akhirnya menyesal gitu kan. Itu sebenarnya
konsekuensi dari pilihannya si mbak tadi. Nah kalau saya ketemu mbaknya ya saya ya wis mbak kan wis pilihannya sampean sampean wis menikah gitu kan. Nah sampean balik mana ya men dulu nikah itu niatnya buat apa emang ya wis visi misinya gimana ya? Apa boleh saeneke pokoknya menikah atau sebenarnya aku kepingin mencari yang sebaik mungkin dari pilihan yang ada gitu kan. Kalau yang pertama ya wes harus diterima apa adanya selama masih menafkahi, tidak keras di dalam rumah tangga gitu kan. Ya tanggung jawab jalankan. Ya nggak apa-apa gitu kan. Yang lainnya bisa dikomunikasikan. Menurut saya sih selama masih menafkahi tidak ada kekerasan itu masih ada solusinya, masih fine. Tapi kalau sudah masuk ke dalam ranah kekerasan, tidak mau menafkahi itu udah beda lagi. Itu bisa diputus ya. Selama belum ada itu masih bisa dikomunikasikan. Nah, terus masalah yang tadi itu jadi masalahnya itu masih sepele lah diselesaikan gitu kan. Nah, toh juga ini tuh sudah mungkin jadi pilihan terbaik Mas Bogi. Mungkin selama ini kan terlalu lama mencari, terus mungkin juga dia ada kesusahan dalam hal kapabilitas ya mencari yang kualitas gitu kan. Nah, ini dicarikan yang baik secara keluarga gitu kan. Ya tinggal diselesaikan aja masalah-masalah komunikasinya. Kalau misalkan memang sangat-sangat udah gak betah lagi, ya mau kita lagi bisa dicari solusi yang terakhir ya bisa melakukan perceraian. Kalau misalkan nggak ada solusi lain gitu. Tapi selama masih ada solusi, nggak ada kekerasan dalam rumah tangga, jalankan aja. Mungkin cuma faktor beda aja, beda asumsi aja Mas Bogi gitu. Kan nggak semua yang tidak sarjana itu bodoh kan ya kan 4 bulan belum hamil kan ya wajar. Iya, biasa lah. Wajar kan. Ya cuma tuntutan aja lah ya. Iya, mungkin itu cuma tuntutan. Dan misalkan dan ini ya, satu lagi. Dan ketika menikah itu sebenarnya belum cinta juga wajar kalau itu dijodohkan ya. Oke. Ya. Kalau akhirnya dijodohkan ya belum cinta dari awal itu wajar karena dijodohkan. Mengapa kok dia mau dijodohkan? Karena dia memang ya wis iku dia paham, belum cinta. Lah kon cinta ya gak dijodohno jadi emang pernikahan juga rela gitu kan. Ya jenenge dijodohno ya asumsi gak cinta sadurunge kan. Konsekuensinya lah. Konsekuensi gitu kan. Menurutku mbaknya jangan kaget. Mbaknya mungkin juga sama belum cinta aku yakin kan ke suaminya gitu kan. Tapi gak diungkapkan saja. Nah itu begitu. Soalnya ada juga banyak kasus itu bahkan teman saya sendiri ya satu perusahaan itu yang dijodohkan endingnya happy ending gitu kan. Itu ada gitu. Ternyata cocok gitu kan. Ya buktinya bisa berhasil juga kan. Oke. Jadi begitu Mas Bogi. Oke. Wow, cukup pelik ya. Nah, ini seru ini. Aku pengen bahas tentang psikologi. Wah. Oke. Ya, apa. Jadi ini kasus percintaan lagi. Oke. Jadi ini seorang cewek. Dia punya 2 pilihan. Dia punya pacar yang baru sama pacar yang lama mantannya Mas Bogi. Oke, ada yang sekarang sama yang mantan. Betul. Pacar yang baru ya sekarang itu dia itu komitmen. Dia itu ingin menikahi si perempuan. Nah, bahkan sudah nyiapin uang nikah, sudah DP rumah, DP gedung dan lain-lainnya. Oke. Nah, cuma dia masih kurang cinta. Oh, berarti sama yang baru ini meskipun udah komit semuanya tapi dia belum serak ini. Yang perempuan belum serak. Belum serak. Belum secinta sama yang mantannya. Oh, jadi cintanya masih kepada yang mantannya. Betul. Nah, terus mantannya itu ya masih love bombing. Oke. Masih sering memberikan ungkapan cinta kepada si wanita tadi gitu kan. Nah, tapi ketika si mantannya itu ditanyai tentang komitmen, tidak pernah dia itu menjawab dengan tegas. Oke. Dia mesti jawabnya itu, engko sih soalnya dia itu gurung kerja ternyata. Belum siap, finansial belum ready. Masih ke orang tua dan lain-lain. Nah, itu begitu. Nah, terus dia akhirnya itu karena terlanjur mungkin terlanjur tidak mengiyakan yang pacar barunya itu untuk menikah, dia memilih ke pacar lamanya, ternyata malah begitu dia sekarang akhirnya menyesal. Oh, nah, perempuan ya. Perempuan ada yang begitu. Klasik tapi ini ya. sangat logis Kasus kayak gini terjadi. sering. Sering terjadi. Oke. Gitu. Ini nanti
bisa kita bedah dua hal ya. Jadi yang pertama memang untuk bisa mempengaruhi keputusan perempuan itu berbeda dengan keputusan laki-laki, Mas Bogi. Kok bisa kayak gitu? Ya, karena karakteristiknya berbeda. Jadi Enggak, kan gini. Ini kan coba tak singkatkan lagi ya. Ya. Berarti yang perempuan ini itu kan ada dua pilihan. betul. Pilihan A itu sudah mapan komitmen, cuma si perempuannya nggak cinta, ya. Tapi sama yang B perempuannya cinta banget. Cuman yang B ini belum ada yang namanya kesiapan kayak yang A. Betul. Nah, itu kayak gitu. Nah, kok bisa kayak yang perempuan tuh milih yang B yang belum siap ready itu loh. Kok bisa itu? Nah, Ini gimana ini? Logikanya ini di mana? jadi logikanya itu. Iya, kalau kita kan isi yang pasti pas saja ya, seperti Pertamina ya. gimana? Ya, Kan pasti pras. Dalam memutuskan itu kalau perempuan itu sering kali dipengaruhi sama yang namanya perasaan, kenyamanan. Kenyamanan. Nah, begini, orang cinta dengan orang lain itu kan nggak selalu dibalas kan ya. Oke, betul, Gitu kan. betul. Nah, Itu haknya dia ya. Apalagi cara mencintainya salah gitu kan. Oke. Nah, begitu. Jadi kan itu sama kayak aku jadi kutukan orang mencintai ya. Kutukan orang mencintai ono mana. Jadi Ya, Pak, ya, Pak. kadang-kadang orang mencintai itu dia itu punya standar sendiri. Oke. Menilai bahwasanya apa yang dilakukan itu kepada si lawan jenis itu sudah sesuai. Oke. Menurutku ini sebuah kawan cinta. Oh. Aku ini sebenarnya berkorban untuk si dia. Oke. Aku ingin menunjukkan bahwasanya aku itu sangat mencintainya dengan cara seperti ini. Jadi apa yang dia lakukan itu dianggap ini bentuk cinta. Betul. Nah, Padahal nggak selalu yang dilakukan itu sesuai dengan kebutuhan cinta si perempuan, yang penerima. si penerima. Gitu. Oke. Nah, kadangkala bentrokannya itu simple. Yang laki-laki mikirnya logis, Hah? yang perempuan mikirnya itu perasaan. Oke. Nah, yang laki-laki mengira bahwasanya memberikan yang namanya kepastian ungkapan cinta itu sebuah hal yang logis, ini pasti cocok ini, aku terang-terangan, Oke. aku gentle gitu kan. Oke. Nah, tapi bagi perempuan yang manis, yang romantis itu adalah yang kadang-kala mungkin cuma sekedar perhatian. Oke. Ngasih. Yang dibutuhkan simple mungkin ya. Perhatian terus, sering Ngasih kabar. bercanda, ngasih kabar, ngirim meme gitu kan. Oke. Ulang tahun, kasih surprise, tapi gak pernah ngelakuin cinta kan. Oh. Samar-samar gitu, samar-samar. Sama-sama. Nah, Oke. itu begitu. Nah, ini love language-nya berbeda gitu kan. Nah, ini mesti sering tempuk ya. Si laki-laki itu merasa sudah mencintai, yang perempuan itu sebenarnya ini belum merasa gitu kan. Nah, kesalahannya adalah sebelum laki-laki itu mengajak buat menikah itu tidak boleh dalam kondisi perempuan belum nyaman, belum cinta. Gitu. Oke. Belum terpenuhi cintanya ya, Betul, kebutuhan cintanya ya. itu belum terpenuhi gitu kan. Oke. Nah, jadi langsung ditembak logis gitu loh. Aku siap-siap iki. Kayak nyerahkan proposal gitu ya. Itu nggak boleh ya kayak gitu ya. Nggak boleh, bener kan? Itu kalau deal-dealan program atau deal-dealan apa itu kerjasama dengan perusahaan mungkin oke ya kalau pakai proposal kayak gitu ya. Tuh, kalau perempuan berbeda. Oke. Itu begitu ya bagi laki-laki. Tapi pun sama bagi perempuan yang tadi ini juga ada salahnya, Mas Bogi. Nah, salahnya adalah ya emang benar sih, secara alami itu perempuan itu cenderung suka diperhatikan, dicintai gitu kan. Tapi ya mosok sampai tua ngono untuk kebutuhanmu gitu kan ya. Mosok kamu berkeluarga ya cuma modal cinta kan juga. Nah, harus mulai ditimbangkan dengan berpikir logis bahwasanya ya emang butuh cinta, tapi ya bukan lain sok ya. Ya juga yang lain juga butuh yang namanya Yang penting jangan kesampingkan justru yang prioritas ini ya. Kalau misalkan ada yang dia cintai nyaman, tapi ternyata itu syarat lainnya dia tidak bekerja, ya jangan dengan lain. Harusnya ya nyaman iya, kerja iya. Kalau misalkan yang kerja itu dia sudah komitmen, terus sebelum nyaman ya dibuat nyaman dulu gitu kan. Isok gak lah, isok ya wis jangan dipaksa, coba sing liyane gitu kan. Nah, jangan golek gampangnya, kadang-kadang golek gampangnya gitu kan. Wah, aku sudah mantan, ini kok wah gak perlu pengorbanan maneh, gak perlu PDKT maneh, mending karena mantan. Nah, itu adalah sebuah kesalahan. Jangan masuk ke lubang yang sama. Wah. Gitu. Ini. Itu sering kali begitu ya. Jangan ya. Bahaya ya. Mantan itu
ibarat tadi lubang ya. Kalau Wah. udah terperanjak itu Wah. bisa jatuh lagi. Kena ranjau ya. Ranjau lagi. Wah, Mending cari yang baru dengan. ranjau. Nah itu jangan insecure ya. Kamu itu berharga, pasti ada yang mencintai kamu daripada mantan kamu ya. Gitu. Oke. Oke, next. Sudah Mas Bogi. Oh sudah ya? Oh sudah. Ini. Sambat-sambat teman-teman bebas. Sambat apa gitu. Oke, lanjut. Ini teman-teman. Ada yang mau sambat-sambat ini yang di sini? Wow, banyak ya. Mungkin Mas Bogi mau sambat. Loh jangan. Oke, gimana? Mas Cahyo mungkin mau sambat. Kalau Mas Bogi sambat. Cahyo mungkin mau sambat. Iya, yes, wajar. Namanya juga manusia. Namanya juga manusia. Yang sering dihubungi ketika Inhuman. iya Pak. Telepon. Iya. Anda Makanya soal Nobel. itu gitu. Komunikasi matikan ketika ada bermain game. Pakai format do not disturb. menanggung. Tapi apakah Nobel itu termasuk toksik? Ya, I don't know. Lanjut. Lainnya. Gimana yo? Bos saya ini agak Wah, Wah ini. Wah, diawali dengan bos saya agak unik. kira so when. Bos saya ini agak unik. Dia itu sebenarnya loman. Sebenarnya itu loman, tapi ada maksud di dalamnya. Bisa. Maksudnya itu seperti menyiksa karyawannya. Contoh, dia itu memang benar memberikan makanan, tapi di dalamnya dikasih sambal 5 sendok. Dibukakan gini, dia mengambil sambal 5 sendok, terus diulek, wis panganan entekno, awas enggak entekno. Itu salah satunya. Oh, lalu. Terus yang kedua, memang dia ini kan orang-orang tidak beragama. Oke. Dia itu Kristen juga tidak. Terus Islam juga pasti tidak. pasti kan? tidak, ya kan. Menyembah dewa-dewa Konghucu juga tidak, gitu kan. Nah, yang nilai-nilainya itu agak rusak. Memang rusak. Nah, saya ini juga sempat ini. Ayo aku niku wis umur piro ya? Selawe kan. Kok kok enggak rapi-rapi ngono kan. Nah, itu mesti dingono aku iku nang kerjaan. Dan lingkup kerjaan kan mesti wis rapi kabeh. Aku mesti digawe bully-bullyan. Wah, jasit aku cuma bisa meringis dan menahan itu semua. Nah, satu ketika dia itu memberikan tawaran, ayo dikai duit aku 250. Duh, apa ini bos? Ayo tak jak nang kene. Lah bos, gembrek. Apa itu? Gembrek ku anu, Pak. Oh alah. Jajan, Pak. Loh, bos. Loh, enggak gelem ta? Kok iki jangan-jangan kok iki homo sama. Ya enggak ngono sih kan, Bos. Sama niki. Oh no. Nah, sebenarnya dia itu peduli, tapi pedulinya itu merusak. Asem ya. Saya ini harus apa terusan? Oke. Gitu. Kita lagi. Sudah aja. Itulah sambatan saya dengan bos saya yang agak unik ini. Oke, mari sambatnya Cahyo. Ya. Tidak perlu ada tanggapan. Tidak perlu tanggapan. Cukup sambat saja. Sambat saja ya. Karena tidak semua sambatan butuh solusi. Ya. Nah, jangan sampai seperti orang-orang pada umumnya Mas Bogi. Ya. Kalau ada orang sambat, jawabannya adalah kalau menurut aku lebih parah. Nah, ini paling nggak suka saya ini. Itu Harus dieksekusi ya. Eksekusi itu kan. Kalau ada teman yang kita sambat cerita panjang kali lebar. tim lebih mending. Terus dia bilangnya, Alah, saya mending aku ini. Siku pakai Karena tidak aja. wes kalau tim adu nasib si paling menderita ada ketemu dengan sosok seperti ini dalam lingkupan circle pertemanan Anda, langsung eksekusi saja ya. Mau dirajam boleh ya, langsung saja kau mending ya.
Oke. Ada lagi? Tapi itu unik emang, bos yang unik sih. Oh iya, lucu tapi. Saya Lucu, suka. ya. Saya suka dengan bos yang seperti itu. Ya, habis Itu sih, saya sih Anda jangan ketawa kalau bos Anda. Shopee. Pasti ya sepeda. plot twist sekali. Iya, Pak. Aku sih, Jadi itu sepeda itu larang kan. Sepeda itu kan 5 juta, 10 jutaan Pak Kak. Brompton. 1 juta. Oh ya, Brompton. luar biasa. Nah, jadi kotul. Kamu itu gelundung. Terus jadi kok tempat ya wis aku ini yo gak tempat iku bakal bablas kok. Aduh. Aduh Randa. Iya, memang. Jadi kan tak bayar sampai. Senin istrimu awes rasa-rasa nang kancaku. Lagi kayak gak boleh ini. Ternyata melbu. Terus dia orang sing bunga-bunga. Yo. Jagre kok itu. Jagre kurang Pak, biasa tetep aja jak ngomong. Oh iki kok tak iso. Padahal dia mari tipu. Oke. Nah, itu dipamerno Pak Abe. Karyawan-karyawan. pamer. Luka di pamer no. Iya. Oh, Luar biasa. berarti itu menunjukkan kalau dia strong. Oh, ya laki. Kafe sih kok. Kita kan akan luka lagi. Dibuka. Ditonton. Goblok. Maksudnya bukan porno ya. Goblok. Memang lucu, ada agak Vulgar. eksotik, Ya, agak ya, apa ya? Eksentrik. Eksentrik ya. Memang dia ini Agak Tapi tidak toksik ya. tidak toksik. Toksik. lucu aja lucu. Anjir nomor sam ini lucu-lucunya Lucu Rek. yang anu ya, agak rembet begitu ya. Ya. Stylenya. Ya, efek perbedaan nilai saja. Iya, iya. Nilainya baik, cuma karena prinsipnya berbeda, akhirnya masih bisa saya atasi dengan Oh, oke. kerendomannya itu. Oleh Kotor kotornya. Pikirannya Iya. kotor itu. Oke. Oke, lainnya mungkin lainnya. Lucu. Iya. Tambatan yang lucu. Menghibur sekali. Sangat menghibur sekali. Pras mungkin mau tanya persoalan lain-lain. Jangan persoalan keuangan ya, bukan ranah saya. Persoalan keuangan. Jangan keuangan dari minggu saja. Iya, hari Minggu saja ya. Dari Selasa non keuangan. Oke. Faman. Private aja? Oh iya, nanti aja ya. Ya udah. kok ada nilai aku sampai tadinya sharing usaha. Oh iya, sorry. Nanti saja sharing usaha. Ya udah. Iki Mbak Etika. Mbak Etika sama Mbak Aku Fadil. sih berarti kan Iya, alah adik, alah. Oh, pocet sama. Gak usah diimbang. Enggak. Ya wis, gak usah. Kok bisa ikut kok di request gak ditayangkan. sayangkan khusus. Tambah apa? Takut iya ikut aku. Ya takut. Oh, jadi takut. Oh, gantian dah, tinggal gini. Kita tanya. Aku suka tanya. Oh Oke. iya. Monggo. Bagaimana kabar Anda minggu ini? Simpel. Oh iya. Minggu ini Oke. baik aja. Karena masih Selasa. Iya ya. Minggu ini baik-baik aja. Biasanya yang nggak baik-baik aja hari apa? Hari Jumat. Biasanya nggak baik-baik aja itu hari Kamis. Kalau ini belum ada Pit. Kalau belum ada update, bagaimana? Kalau belum ada penghasilan. Ada temannya. Kalau belum ada update dan tidak ada prospek, terus bagaimana respon bos Anda? Sekarang kalau dulu mungkin ditanyain ya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih ingin menjaga aku. Wah, tangan dari SDM-nya berharga. Jaga Anda Iya, yo mana-mana. nggak terlalu di push gimana kalau aku. Sudah kaya ya? Tapi nggak tahu kalau setiap minggu ini ya, misalkan setiap minggu nggak ada penghasilan. Oh barusan. Oh kalau nggak berturut-turut. Iya. Jadi sekarang lebih ramai. Iya lebih udah damai sih kayak ya wes lah dilakoni aja. Saya suka dibilang Dilakoni. Iya.
Sehingga rencana resign. Tetap ada, nanti tunggu waktunya. Target saya tinggi kan minggu ini. Tinggi sekali. Nah, terus saya ditanyain sama bos saya di telepon, gimana dengan target seperti ini kamu? Kalau saya jawab gini, kalau saya aman Pak, prinsipnya bagi saya itu otak saya diciptakan hanya untuk memikirkan hal yang masuk akal. Jadi kalau targetnya nggak masuk akal, saya nggak mikirin gitu. Soalnya emang targetnya lagi nggak masuk akal dan dia juga nyadari. Terus dia jawab, iya yo, guyu sih, iya yo, penting kerja ya tiga, iya penting kerja, penting kerja dan penting ono hasil lah ya, walaupun piro ae, iya ngono aku. Ya seperti itu. Jadi makanya dijalani saja. Adakah keunikan seperti bosnya Cahyo dalam versi lain? Kalau keunikan nggak ada sih. Cuman memang menurut saya nggak ada bos yang sempurna ya. Pasti ada kekurangan. Selama kita fokus di tujuan. Yang penting kalau tujuan saya kan dapat gaji ya. Selama gaji itu cair di tanggal 25, ya wes. Gitu. Saya agak nyambungnya dengan etika ini saya ini. Karena kita sama-sama marketing. Nah gitu. Iya. Anda kan yang dikasih target gak masuk akal kan? Iya. Saya yang target. Gak masuk akal. Saya bikin target. Saya ini yang bikin target gak masuk akal kepada bawahan saya. Oh iya. Dan saya Iya. harus mengkomunikasikannya dan semuanya banyak yang protes. Pak ini targetnya nggak masuk akal gimana? Tuh. Oh ya, Ya. mungkin ada yang seperti saya. Iya, sudah ya memang beginilah hidup di dunia ya. Ada yang masuk akal dan tidak masuk akal. Ya sudah. Ya seperti itu. Jadi harus kalau PR saya adalah gimana caranya membawa semangat tim ini agar masih bisa semangat ngejar targetnya. Oke, berarti kapten pesan buat para fresh graduate yang baru masuk dunia marketing. Mungkin ada yang masih polos, kira itu semua target itu harus dicapai. Ya kan? Polos kan. Terbebani kalau misalkan itu belum tercapai. Kalau saya misalkan kembali ke tahun pertama saya di pekerjaan ini, apa yang akan Anda sampaikan kepada diri saya sendiri? Saran-saran supaya lebih kuat. Oke. Pesan saya buat fresh graduate yang baru masuk ke dunia marketing, jangan dibuat terlalu serius target ya, jangan dibuat terlalu serius, nanti malah nggak kecapai targetnya, nggak kecapai terus kita stres. Nah, jadi dibuat santai aja gitu kan, naik turun dalam marketing tuh biasa gitu. Kita minggu ini nggak nyampe, minggu besok bisa nyampe, minggu besoknya lagi bisa nggak nyampe, jadi biasa kayak gitu. Nah, terkadang emang ada tekanan-tekanan dari atasan ya. Balikin aja kalau dikasih tekanan ya. Balikin gini. Bukan. Tapi ceritain aja prosesnya. Aku sudah melakukan ini, terus kamu ngasih solusi apa? Kayak gitu. Jadi balikin lagi aja. Gitu kalau saya. Dia ngasih saran apa? Oke, tak jalani. Hasilnya gini, terus gimana lagi? Kan gitu. Kan gajinya lebih besar atasan ya. Harusnya lebih mikir atasan. Kalau saya gitu. Jadi santai aja. Gitu. Oke, terima kasih. Gitu ya, para fresh graduate ya, dengarkan tadi saran dari Mbak Erika ya. Jangan terlalu tegang. Betul. Marketing itu naik turun ya. Ya. Seperti grafik. Ya. Nah, jangankan marketing, jangankan kalian karyawan ya. Perusahaan besar itu loh, itu juga naik turun. Oh, iya. Padahal kan direkturnya orang-orang yang sudah tua ya. Ya. Jangankan ada yang naik turun, ada yang turun terus Mas Bogi. Oh iya. Seperti saham GoTo. Wah, ini. Oke. Seperti saham GoTo itu. Turun terus, rugi terus. Oke. Masa ya ruginya sama salesnya besar ruginya. Tidak masuk akal.
Ya, saya haters gitu. Maaf. Ya, tidak Ini ada. sebagai ini ya, Tidak peneliti supaya memperbaiki kinerja ya. Ya, Kalau gitu soalnya, masa ya penjualannya 2 triliun, ruginya 4 triliun. oh ya. Ya, ya ada. Ya. Oke. Jadi bagi marketing yang itu tidak membuat rugi perusahaan, nol itu bagus loh. Betul. Nol kan? Minus ya, tapi Iya. dikurangi gaji. Minimal kamu mengembalikan Modal. gajimu lah ke perusahaan itu maksudnya. Iya. Prinsipnya ya. Iya. Minimal itu salesmu itu bisa menggantikan gajimu. Kuis cukup. Nah, Iya. kalau misalkan lebih dari itu jangan dipikirin. Nah, Iya. nah itu kan. Sewajarnya Ini dulu kamu saja. bukan beban perusahaan. Ya, Soalnya bagi perusahaan pun itu uang mengalir itu udah cukup gitu kan. Nanti pasti ada sumber-sumber pendapatan lain gitu kan. Betul. Nah, jangan mikir manajermu aja gitu kan. Kamu jangan terlalu mikir. Betul. Ya, kalau soal marketing nggak cuma hanya di push saja sih, tapi kalau semisal targetnya lebih ya maka atasan itu juga harus ada yang namanya part learning and development team. Kalau Oke. itu tidak diimbangi dengan hal yang seperti itu, maka yo sangat mustahil sih. Jadi yo ada tuntutannya sendiri-sendiri. Sebagai seorang marketing pun ya dia juga berhak menuntut atasan untuk memberikan pelatihan yang ekstra. Ya kan wajar kan ya. Kalau dia di target yang lebih ya dia harus mendapatkan pelatihan yang ekstra atau saran-saran solusi yang lebih solutif kan begitu ya. Itu wajar. Gitu sih. Oke. Capek. Banyak disambati ya. Banyak. Ya sudah. Oh iya, udah 1 jam hampir ya. Oke. Soal cinta mungkin Nggak ada, ini sudah selesai semua itu. Apa? Jangan saya. cara saya gas aja. Ya, Anda pikir LPG gas ya, kan ya? Jangan. Persoalan cinta saya terlalu rumit ya. Terlalu rumit ya. Hah? Rumit ya. Oke, saya akhiri. Kita gitu dulu ya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti acara kami mulai awal. Ya. Kalau masih banyak kekurangan, Ya. kita masih mencoba-coba format ini. Iya, formula yang tepat kayak Mungkin gimana kalau ya? ada saran-saran di kolom komentar silakan sampaikan di kolom komentar. Bukan saja tidak apa-apa, kita sudah kebal terhadap cacian dan makian. Iya. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih, sampai jumpa di volume selanjutnya. Ya, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.